Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DIY tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Mana kata P21? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan gue Wise. Video kali ini Roy Suryo marah. Roy Suryo nggak terima kalau ada P21. Jelas-jelas kemarin dari Polda Metro Jaya mengatakan tingkat koordinasi penyerahan pertanggungjawaban alat bukti dan tersangka. Apapun namanya, kalimat itu jelas barang bukti dan tersangka mau dilimpahkan ke kejaksaan. Baru koordinasi untuk membuat pertanggungjawaban, mestinya secara administrasi. Tapi Roy Suryo ngotot, mana ada yang menyatakan P21. Memang tidak ada kalimat dari Polda Metro Jaya yang mengatakan P21, karena P21 itu bukan kewenangannya Polda Metro Jaya. Nah, keterangan itu jelas berapa sebentar lagi Roy Suryo akan diserahkan ke Polda Metro Jaya, diserahkan Polda Metro Jaya ke kejaksaan maksudnya, ya, beserta bukti-bukti alat bukti yang selama ini sudah ada di Polda Metro Jaya. Artinya apa? Proses persidangan akan berlanjut. Ya. Seberapa besar Roy Suryo marah, kita ikuti videonya terlebih dahulu. Wah, saya akan ulangi kata-kata dari Pak Kombes Iman Imanuddin supaya tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah fokus. Kalimatnya saya tidak tambahi, saya tidak kurangi begini. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DIY tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Mana kata P21? Nggak ada. Kata lengkap pun tidak ada. Betul. Di situ. Ya, kalau teman-teman kurang percaya, wah itu pasti dipotong-potong oleh Mas Roy itu katakan. Enggak. Kalimat ini ada, dan kalimat ini tadi sudah saya katakan hanya 57 detik. Nah, ini kemarahan Roy Suryo ini sebetulnya nggak mendasar. Kalau orang mau mengatakan P21 dan sebagainya, biarin aja mestinya. Ya, yang jelas Polda Metro Jaya sudah mengatakan koordinasi pertanggungjawaban penyerahan alat bukti dan barang bukti dan tersangka. Mestinya Roy Suryo dan kawan-kawan itu justru mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi persidangan, bukan harus keluar marah di sosmed, ya, melakukan drama, dagelan dan lain-lain. Di sini hanya mempersiapkan diri, ya. Tapi enggak, bukan Roy Suryo namanya kalau dia tidak bikin gaduh, tidak bikin statement yang ngawur dan bahkan pakai main sulap segala. Sulapnya ketahuan, kalau itu ya ketahuan lah. Roy Suryo memang ininya udah agak selenjok. Nah, ada lagi sebuah video Rizal Fadilah melaporkan lagi beberapa orang termasuk Jokowi. Ya, kasusnya sama, masalah ijazah palsu yang dikatakan mereka adalah ijazah palsu. Dan di situ Rizal Fadilah membawa video di mana Widodo menyampaikan cerita bahwa dia adalah tim kedua. Tim pertamanya disebutkan salah satunya Eko. Logika. Pakai logika Pak Fadilah. Ya,
Fadilah ini ngotot bahwa ijazah Pak Jokowi ini buatan Pasar Pramuka sebelum Jokowi nyalon gubernur. Kita pakai logika. Mungkin nggak seperti itu. Nah, tapi sebelum kita kupas pakai logika, kita ikuti videonya terlebih dahulu. Yaitu saya sendiri, Rizal Fadilah, kemudian Rustam Effendi dan Heru Purwanto SH sebagai pengadu humas, dan bersama-sama dengan rekan-rekan yang seluruhnya adalah tim ya pemburu ya, ijazah palsu Joko Widodo. Baru saja kita memasukkan bukti tambahan ya. Pada waktu tanggal 13 Mei yang lalu kami menyampaikan pengaduan yang dilengkapi dengan bukti. Waktu itu buktinya ada 6, 3 video dan 3 dokumen tertulis. Nah, sekarang kami memasukkan lagi bukti baru, boleh juga sebagian menjadi petunjuk. Itu adalah 3 video ya, dan 2 buku. Nah, yang sekarang diajukan saya gambarkan di sini. Yang pertama adalah video kesaksian Widodo dalam acara Rakyat Bersuara E-News ya, otak pemalsuan ijazah di Pasar Pramuka dengan pemandu Aiman Wicaksono. Jadi ini semua fokusnya ke Pasar Pramuka. Ya, kita sedang menginvestigasi, ya, baik kami sebagai tim maupun dorongan pihak Bareskrim untuk sama-sama menginvestigasi. Kalau beliau mungkin sebagai instansi menyelidiki dan menyidik, kami memberi informasi. Nah, yang pertama adalah soal kesaksian Widodo. Widodo menyatakan awalnya Widodo ini dianggap sebagai otak yang langsung berhubungan dengan Pasar Pramuka. Tapi Widodo akhirnya mengklarifikasi bahwa dia itu adalah tahap kedua dari tim Jokowi, yaitu setelah pendaftaran menuju kampanye waktu Pilgub DKI tahun 2012. Sedangkan tim utamanya, tim Joko Widodo, tim utama yang sebelum proses pendaftaran sampai pendaftaran, dan disitulah dugaan dokumen itu palsu masuk ke KPUD DKI, itu ada 4, yaitu Anggit, David, Isnaini, Eko, Sulistyo, dan itu disampaikan oleh Widodo. Jadi bukan kita. Widodo mengakui bahwa saya tim kedua. Tim keduanya setelah pendaftaran menuju kampanye. Sedangkan tim utama untuk kampanye Sigit namanya. Jadi Widodo menyatakan ada 6 yang direkrut oleh Jokowi untuk proses pengajuan dokumen itu. Sehingga akhirnya kita bisa menyimpulkan 4 orang ini menjadi penentu dalam hubungan dengan Pasar Pramuka. Gitu. Nah, dengan begitu maka sekarang sebenarnya yang kita juga telah sampaikan dalam diskusi tadi di dalam, sebetulnya ada 4 oknum ya, yang penting yang menentukan dalam proses ijazah palsu ini. 1, Joko Widodo sebagai pengguna sekaligus menginisiasi, gitu kan. Utama dia karena kepentingannya jelas. Yaitu sebagai calon wali kota, kemudian calon gubernur dan calon presiden. Jadi dokumen itu tidak lepas dari Joko Widodo. Yang kedua, Pratikno. Pratikno ini aktor intelektual, ada profesor, orang yang disebut menentukan, profesor. Yang ketiga, Eko Sulistyo. Ini adalah ketua KPUD Solo yang kemudian menjadi tim inti dalam proses menuju ke KPUD sampai ke KPUD DKI dan presiden. Dapat berapa M tuh dari KPUD? Yang keempat, Paiman Raharjo. Karena dia adalah koordinator di Pasar Pramuka dan sekaligus dia ketua tim relawan sedulur Jokowi. Jadi semua itu baik yang dari Solo maupun dari DKI pasti akan masuk ke Pramuka melalui Pak Iman. Pak Iman kemudian mendistribusikan ke pelaku-pelaku dan ahli-ahli pembuat di belakang, yang kemudian 8 orang dijadikan tersangka, 23 orang ditangkap. Itu di belakang tuh ahli-ahli pembuat ijazah dan dokumen palsu lainnya.
Jadi hal itu yang menjadi dasar bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu video Refli Harun dengan Sri Eko Sriyanto Galgendu. Ini penasihat spiritual Jokowi. Jadi yang dia sangat mengetahui sampai ruang-ruang keluarganya Jokowi. Dan dia menyatakan faktor atau orang terpentingnya untuk mengetahui palsu atau asli Eko Sulistyo dan Anggit. Dia menyebut dua nama, Anggit dan Eko Sulistyo. Anggit itu ada, Anggit itu ajudan, orang penting dekat sekali dengan Jokowi dan dia disebut namanya. Nah, yang ketiga, video Dipo investigasi, Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV, mengenai pasar pramuka, ruang-ruang pasar pramuka. Sampai pada waktu itu ditunjukkan oleh Sungkono, ya suaminya Ibu Kana, bahwa itu loh tempatnya kan kiosnya Pak Iman, itu bekas kiosnya Pak Iman yang semuanya dibakar. Ya. Orang menyebut terbakar, dibakar, tapi semua itu adalah perlu pembuktian lebih lanjut. Gitu ya. Itu tiga. Yang keempat, buku karya Bonatua Sialahi, judulnya Ijazah Jokowi Tidak Ada. Jadi itu kan berdasarkan gugatan KIP, pada kesimpulannya seperti itu, tidak ada ijazah Jokowi itu. Saya kira itu dibukukan. Nah, yang kelima, ini buku saya, judulnya Publik Yakin Ijazah Jokowi Palsu. Di situ ada di dalamnya, ya, ini bukunya ya, sedikit gambaran. Ini bukunya. Nah, kemudian di dalamnya itu ada masalah pasar pramuka. Agar fokus ke pasar pramuka. Satu. Yang kedua, polisi harus mengusut Universitas Pasar Pramuka. Gitu. Jadi harus ganti Kapolri nggak itu. bisa. Sini saya kira dituangkan, belum lagi artikel lain yang berhubungan dengan Barreskrim, Polda dan sebagainya. Logikanya sebelum jadi gubernur, Jokowi itu jadi wali kota Solo 2 periode. Kalau sebelum jadi gubernur baru dibuat ijazah yang dipakai Jokowi untuk mendaftar wali kota 2 kali itu ijazah apa? Ijazahnya siapa? Buatan mana lagi? Mikir, Fadila ini sok keras, sok pintar, ya semuanya. Timnya Roy Suryo itu sok pintar, sok paling hebat sendiri, paling pintar sendiri. Padahal otaknya bego. Tifa bilang otak Jokowi kecil, padahal otak dia paling kecil. Ngomongnya ngelantur dan kadang berubah-ubah. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rizal Fadila ini nggak logis. Sebelum Jokowi jadi nyalon jadi gubernur DKI dan sebelum jadi presiden, Jokowi itu pernah menjabat jadi wali kota 2 kali. Dan 2 periode wali kota Solo ini ada proses juga yang lewat KPU harus daftar, ada ijazah, dan Bonatua menemukan fotokopi ijazah S1 Jokowi di KPU Solo di saat Jokowi mendaftar menjadi calon wali kota Solo. Ya, mikir. Dan ada satu lagi video di mana salah satu pengacara Roy Suryo kepleset omongan. Saking pusing, saking sebetulnya nggak percaya juga, atau mungkin pengacara ini ingin menyadarkan Roy Suryo bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, sehingga dia ngomongnya keliru atau disengaja, atau kita lihat videonya terlebih dahulu. Bu Susi, salah satu lawyer pejuang kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kan rekan-rekan sudah menyampaikan cukup banyak. Saya hanya akan memberikan satu masukan kepada Presiden Prabowo bahwa dengan adanya termul yang memecah belah anak negeri ini, termul yang menyebarkan hoak,
Sebaiknya termul-termul itu dibubarkan, Pak. Kami ini relawan dari zaman Bapak tahun berapa mau jadi presiden juga kami sudah membantu berdarah-darah. Tetapi tidak seperti sekarang ini. Termulnya sangat luar biasa. Tahun pemilu yang lalu itu buzzer-buzzer, tapi untuk kali ini termulnya sangat luar biasa, gila-gilaan. Sudah jelas-jelas sudah bahwa ijazah itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy bilang 99% asli. Memang seperti Mas Roy bilang 99% asli. Memang seperti Mas Roy bilang 99% asli. Nah, sekarang termul ya. Nah, salah satu pengacaranya tadi mengatakan ijazah Pak Jokowi 99% asli. Nah, ini kalau rektor awal-awal UGM ikut berbicara, rektornya salah ngomong fakultas kedokteran, dimasalahkan oleh congornya Roy Suryo dan kawan-kawan. Sekarang pengacaranya ngomong ijazah Pak Jokowi 99% asli. Nah, itu congornya Roy Suryo sikapnya seperti apa ya. Tapi di luar semua itu kita tunggu proses penyerahan barang bukti dan tersangka dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Untuk mengupdate informasinya ikuti terus Guys. Wassalam.